Kundang. Suatu hari di pantai berlabuh sebuah kapal saudagar dari negeri seberang. Di kapal itu Malin bertemu dengan sahabat masa kecilnya yang bernama Rashid dan Nila. Kehidupan Rashid dan Nila terlihat lebih membaik setelah mengikuti kapal itu berlayar. Dari pertemuan Malin dengan awak kapal, Malin mulai terinspirasi untuk mengubah nasib dengan cara merantau. Kapan ya bisa kaya? Lewat kapal berlabuh. Gak kenal orangnya. Siapa ya? Nah, akhirnya sampai juga ya. Iya nih, setelah 3 tahun merantau, akhirnya kita pulang ke kampung. Hai Rashid. Hai Lila. Hai. Wah, kalian tampak berubah ya sekarang. Ya beginilah semenjak kita ikut merantau ke luar negeri. Begitukah? Banyakkah upah yang kalian dapat setelah ikut berlayar? Puji syukur Malin, kapal ini telah merubah nasib kita menjadi lebih baik. Sekarang kita bisa pulang kembali ke kampung dan kembali ke keluarga yang telah lama kami tinggalkan. Aku jadi ingin mengubah nasib keluargaku yang miskin. Setidaknya agar lebih berkecukupan. Jika aku ingin ikut berlayar dengan kapal itu, apakah masih ada tempat untukku? Aku tidak tahu Malin, tapi aku akan tanyakan dulu kepada kepala kapalnya dan kamu mintalah restu pada ibumu dulu. Baiklah Rashid, nanti aku akan minta restu ibu dulu. Semoga diizinkan. Jangan terlalu lama ya Malin, sebab besok lusa kapal ini akan berlayar kembali. Baiklah kawan, aku pulang dulu. Di hari itu juga, Malin Kundang langsung menemui sang ibu yang sedang menyiapkan makan. Malin Kundang menyiapkan keberanian untuk meminta restu kepada sang ibu agar diberikan restu oleh ibunya untuk Malin berangkat ke kapal. Ibu, Bu, Ya nak, Malin ada yang mau bicarakan Bu. cara apa? Malin meminta restu. Apa? Restu, kamu mau kemana nak? Malin mau pergi merantau Bu, ikut kapal saudagar yang sedang berlabuh di pantai Bu. Merantau? Kamu mau merantau meninggalkan ibumu sendirian di sini? Bu, ini demi keluarga kita. Setidaknya ibu tidak capek-capek lagi bekerja Bu. Ibu sudah tua, jadi biarkan Malin yang pergi merantau Bu. Ibu sudah merasa cukup nak, ibu tidak perlu uang yang banyak. Bu, tadi Malin ketemu teman Malin, Rashid dan Nila. Mereka ikut pergi merantau dan sekarang hidupnya berubah. Keluarganya berkecukupan, ibu dan ayahnya tidak capek-capek lagi bekerja. Malin ingin Bu, Malin ingin membahagiakan ibu seperti itu. Baiklah nak, kalau begitu keputusanmu, ibu memberikanmu restu. Tapi janji dengan ibu bahwa kamu akan pulang ya nak. Baik Bu, Malin akan tepati janji itu. Baiklah, sekarang ibu akan menyiapkanmu bekal untuk besok. Terima kasih ya Bu untuk doa dan restunya. Iya nak. Setelah mendapatkan restu, Malin langsung menemui Rashid dan Nila. Rashid juga mengabarkan jika kepala kapal mengizinkan Malin untuk ikut serta. Alhasil, hari selanjutnya, Malin tinggal ikut berangkat berlayar. Malin berangkat di antara sang ibu. Mande menunggu di tepi pantai sampai kapal yang ditumpangi Malin hilang dari pandangannya. Di atas kapal, untuk pertama kali Malin bertemu dengan saudagar pemilik kapal. Rashid dan Nila memperkenalkan Malin kepada sang saudagar. Akhirnya kita jadi berlayar kawan.
Iya Malin, kita sudah dekat dengan cita-cita kita. Malin, itu Tuan Saudagar. Mari saya perkenalkan. Ayo. Malin, itu dia tuannya. Tuan, perkenalkan ini Malin. Dia baru pertama kali ikut berlayar dengan kapal ini. Apakah kalian benar-benar menginginkan sebuah pekerjaan? Benar Tuan, saya siap bekerja apa saja. Baiklah, kebetulan saya membutuhkan 3 orang untuk bekerja di kapal saya. Apakah kalian bersedia bekerja denganku? Tentu saja kami bersedia Tuan. Kalau begitu, kalau kapal ini sudah sampai, kalian bisa bekerja di rumahku. Kalau kapal ini sudah berlabuh, kalian bertiga ikut saja aku. Baik Tuan. Kapal itu pun akhirnya sampai di pelabuhan tujuan. Sang saudagar segera turun ke kapal dan diikuti anak buahnya untuk menurunkan barang-barang yang telah diborong di pantai air manis. Sesuai janji, Malin Kundang, Nila dan Rashid mengikuti sang saudagar pulang ke rumahnya. Kedatangan saudagar kaya itu bersama Malin, Rashid dan juga Nila disambut oleh seorang perempuan muda yang sangat cantik. Dan dia ternyata merupakan putri satu-satunya dari saudagar kaya tersebut. Ayah. Ayah, siapa mereka? Dia adalah Rashid yang paling tinggi, dan yang lebih kecil adalah Malin, dan yang perempuan adalah Nila. Emangnya ada apa, nak? Tidak apa-apa ya, cuma bertanya saja. Ayo masuk. Tak disangka, tak diduga, putri saudagar ternyata tertarik pada Malin. Bukan hanya karena fisiknya yang rupawan, putri juga kagum pada kinerja Malin Kundang yang sangat rajin. Diam-diam, hal yang sama juga dirasakan Malin Kundang. Malin juga menaruh hati pada putri saudagar. Sang saudagar yang tahu putrinya dan Malin saling menaruh hati, dia memberikan restu. Dia mengizinkan putrinya menikah dengan Malin Kundang karena pemuda itu terlihat rajin dan pekerja keras. Apalagi setelah Malin Kundang menikah, terbukti Malin sangat tekun dan perlahan mengubah hidupnya di perantauan. Kini dia memulai menjadi seorang kaya raya. Sebaliknya, nasib malang justru dialami Rashid dan Nila yang memang terlihat lebih sering bermalas-malasan saat bekerja. Dia kemudian dipulangkan ke kampung halamannya. Sampai suatu hari, Malin Kundang dan istrinya berlayar ke pantai air mas untuk membeli sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai, Kanda. Ya Adinda. Dinda, lihatlah mereka. Itu Rashid dan Nila, sahabat Kanda dulu. Dinda masih ingat kan? Iya, Kanda. Mari kita datangi dan bantu mereka. Ayo, mari, Kanda. Sahabat-sahabatku, Malin? Oh, ternyata kau Malin, sahabatku. Udah jadi orang kaya ya sekarang? Udah jadi menantu Tuan Saudagar? puji syukur kawan. Andai saja dulu kalian tidak bermalas-malasan, pasti sekarang kalian bisa seperti aku. Ya kawan, sedari dahulu yang namanya penyesalan selalu datang belakangan. Sekarang aku menyesal dulu bekerja malas-malasan. Ya sudah, sekarang aku mau pergi dulu. Dan tolong terima ini rezeki buat kalian.
Terima kasih Malin. Makasih ya Malin. Aku pergi dulu. Mari Dinda. Sesudah Malin Kundang berlalu dari lapak tempatnya berjualan, Rashid dan Nila segera ke rumah Mande. Rashid dan Nila mengabari Mande bahwa Malin telah datang bersama istrinya. Mendengar kabar itu, Mande pun tak bisa menutupi rasa bahagianya. Mande langsung berlari untuk mencari Rashid, anaknya. Malin anakku, kamu sudah pulang nak? Kamu siapa? Mengaku-ngaku jadi ibu mertuaku. Aku ibunya Malin Kundang. Kamu siapa? Istrinya Malin, menantuku. Jangan berbohong. Apa kamu sudah gila? Mana mungkin aku punya ibu tua miskin seperti kamu? Aku ini ibumu nak, Mande Rubaya yang sudah membesarkan dan merawatmu. Jangan mengada-ngada. Suamiku tidak mungkin memiliki ibu sepertimu. Jangan bohong, Nana. Kalau itu bisa kotor, kau tak akan bisa menggantinya jika rusak. Ya Tuhan, kenapa anakku seperti ini? Apakah kekayaannya sudah membuatnya berubah? Pergi dulu. Aku kutuk kamu menjadi batu. Ayo Dinda, kita pergi. Ayo sudah gelap. Ayo Kanda. Ampun ibu. Suamiku, kenapa kamu jadi batu? Maafkan aku, Bunda. Nah, jadi teman-teman, dari kisah Malin Kundang, sejauh mana kita pergi, sejauh mana kita bekerja, ingatlah, jika kita sudah berhasil, ingatlah pulang ke rumah kita masing-masing. Dengan kisah Malin Kundang juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak mengajar kekayaan dengan mengorbankan nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya. Jangan biarkan keserakahan menguasai dirimu, sebab bisa jadi seperti Malin Kundang yang berakhir dengan kesengsaraan dan kutukan.